Kenapa orang putus asa? Jawabannya sederhana. Karena tidak punya harapan hidup. Dia memandang bahwa hidup itu tidak lebih baik daripada mati. Dia menganggap kematian lebih baik daripada hidup. Ya itu aja persoalannya. Kalau dibalik bahwa kehidupan lebih baik daripada kematian, maka dia pilih hidup daripada kematian. Jadi hanya soal pilihan sebetulnya. Putus asa atau tidak putus asa. Itulah pilihan. Jadi orang memilih hidup, pilihan. Orang memilih mati juga pilihan. Tergantung kematiannya modelnya seperti apa, dalam keadaan seperti apa. Karena semua orang akan mati juga. Tetapi ketika kita ingin mengakhiri kehidupan kita dengan segera, karena suatu hal, karena tekanan, baik tekanan politik, tekanan sosial, tekanan ekonomi misalnya, ya itulah putus asa namanya. Lalu bagaimana pandangan agama terhadap orang yang putus asa? Nah, ini menganggap kecil keberadaan Tuhan, itu sama dengan menafikan Tuhan. Kita tidak menganggap bahwa Tuhan berkuasa atas diri kita. Ketika kita menafikan kekuasaan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan tidak menyayangi kita, tidak mengasihi kita, itulah yang disebut dengan putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah sudah melarang, la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Itulah peringatan Allah dalam Al-Qur'an. Jangan berputus asa dari rahmat Tuhan. Kenapa? Jangankan manusia ya, yang mungkin dia pernah sekolah, pernah ngaji gitu, pernah belajar. Binatang aja yang tidak sekolah, tidak ngaji, ya mereka tidak pernah putus asa. Bahkan mereka bisa melawan. Nyamuk aja yang kecil itu bisa melawan manusia. Nggak usahlah bicara kita gajah, nggak usah bicara ikan hiu, nggak usah bicara harimau. Kita bicara nyamuk aja atau lintah. Lintah aja ketika dia diganggu akan mengejar kita. Nyamuk ketika kita mukul-mukul tangan begini, dia akan ngejar kita, bukan takut. Kenapa? Karena memiliki keberanian yang sangat tinggi. Jadi putus asa itu sebetulnya ketakutan terhadap sesuatu yang tidak jelas. Jadi menunjukkan ketika kita putus asa, maka disitulah kelemahan kita. Jadi bagaimana cara mengendalikannya? Ya, kita belajar pada makhluk-makhluk lain. Belajar pada nyamuk, belajar pada binatang-binatang kecil, kalajengking misalnya, yang bisa melawan ketidakadilan, melawan kejahatan. Bahkan termasuk semut pun dia akan menggigit ya. Jadi ketika kita ditekan, ketika kita hidup dalam tekanan, ya kita harus lawan. Tekanan ekonomi kita lawan dengan berusaha. Tekanan sosial kita lawan dengan menaikkan prestasi harga diri kita. Tekanan ekonomi kita lawan dengan kerja keras. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Abdullah bin Ahmad dulu, Redi. Assalamualaikum.